Sudah Pak Ketua. Ya, setidaknya kita memberikan 5 bab besar ya, yang mesti diketahui oleh para penuntut ilmu Al-Quran atau para manusia yang ingin mempelajari Al-Quran, terutama ini bagi orang ajam atau orang-orang non-Arab. Ya, jadi kita katakan di sini adalah 5 besar. Ya, ini adalah berdasarkan apa yang kami terima dengan perjalanan kami menuntut ilmu. Ya, yang kami buat sebuah judul yang disebut dengan Al-Khamsah, ya, Kitabut Tajwid Babul Khamsah, ya, li ahli Quran. Ya, artinya adalah 5 bab besar bagi ahli Quran. Yang mana sebenarnya yang kita bahas adalah Quran juga, ya, bukan kitab ini. Kitab ini jelas penuh kedoifan, ya. Namun bagi yang memiliki kemampuan atau minat untuk menggali lebih dalam, maka sudah seyogyanya para peserta sekalian untuk mencari referensi yang memiliki bukti, ya, atau memiliki nukilan-nukilan dari kitab-kitab yang sah, ya, seperti hadis Nabi SAW atau athar para sahabat, ataupun hasil daripada fatwa para ulama qurra, ya, seperti Al-Imamu Al-Jazari rahimahullah taala, atau Imam Al-Jamzuri, ya, atau Abu Muzahim Al-Khaqani. Nah, ini seyogyanya para penuntut ilmu yang sudah berdiri di tingkat lanjutan ini boleh untuk memberikan pendapatnya, ya. Adapun ilmu Quran ini, ya, pada penyebutannya tidak terlepas daripada isnad, ya, sanad, ataupun bagaimana kita menerima bacaan itu dari orang yang telah menerima bacaan Quran dari orang yang di atasnya, dan dia bersambung terus kepada Nabi alaihissalatu wassalam, yang disebut dengan isnad. Maka tidak heran dengannya akan terjadi khilafiyah, ya, karena isnad ini panjang sekali, ya. Bahkan sekarang ini sampai sudah ke nomor urut rantai ke-30-an. Ya. Jadi jika menemui, ya, bagi yang memiliki tingkat lanjutan yang sudah mempelajari Quran ini dari banyak guru, maka pada saat ada khilafiyah di dalam bentuk atau suara tajwid, hendaknya dia merujuk kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada sumber yang paling kredibel, ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulah, yakni barang siapa jika daripada kalian sedang khilaf akan sesuatu, maka rujukan kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Baik, Ana akan sebutkan seperti ini karena alhamdulillah ini adalah kelas tahsin yang tingkat lanjutan, ya, yang mana para peserta sekalian sudah diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendetailkan atau untuk mentadabburi lebih dalam apa-apa yang kita baca, ya. Karena di dalam agama ini diharamkan taklid, ya. Jadi Anda di sini bukanlah sebagai orang yang harus diikuti, ya, atau orang memiliki petunjuk, akan tetapi petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah kita beristihad masing-masing para peserta sekalian yang insya Allah taala ini mudah-mudahan kami berharap daripadanya ada yang bisa menjadi pengajar yang memiliki sifat adil di dalam mengajarkan kalamullah. Ya, semua kebenaran akan disematkan kepada Allah dan Rasulnya dengan bukti-bukti yang nyata. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan terlambat Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Ahlan wa sahlan, ijlis. Silakan Pak Sisko. Simak. Afwan, para peserta sekalian, insya Allah Ta'ala kita akan coba menyambung kembali, ya. Anda kan kemarin sudah membuatkan program atau menawarkan kepada peserta sekalian program mengenal lebih dalam huruf hijaiyah. Sebenarnya program ini dibuat untuk khusus bulan Ramadan saja. Akan tetapi takdir Allah berkehendak lain, yakni kita tidak menyelesaikannya pada bulan Ramadan dan terpotong dengan liburan yang panjang. Maka atas kesepakatan daripada peserta sekalian atau hasil musyawarah kita akan lanjutkan ini, ya, lanjutkan pembahasan Ramadan yang kita namakan 20 menit mengenal huruf Arabiyah di Ramadan yang berkah. Maka kita akan lanjut hingga sampai habis, ya, insya Allah Ta'ala seperti itu, ya, jemaah, ya, mudah-mudahan. Ya, betul. Dan kita sudah sampai kepada huruf Huruf dot. terakhir huruf dot.
Masya Allah. Terakhir huruf dhad, ya, yakni Allah takdirkan pula kita berakhir pada huruf yang tersulit di lisan orang Arab. Ya, indal Arab. Huruf dhad memiliki sifat istitolah. Nanti bagi para peserta yang baru bergabung, ini Al-Imam Jazari menyebutkan sifat ini namanya istitolah. Sifat yang diberat-beratkan. Ya, yang mana orang Arab sendiri juga belum tentu bisa melafazkannya dengan fasih sesuai dengan kefasihan lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu, insya Allah Taala kita akan habiskan. Ya, kita anak-anak mohon untuk para peserta sekalian bersabar di atasnya. Ya, di dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan kesabaran ini menuai banyak manfaat. Ya, dan kita bisa pelan satu demi satu, syai'an fa syai'an, ya, mendapati ilmu yang kita hadapi ini dan kita mendulang manfaat di dalamnya. Karena Quran ini jika tidak mendapati kita manfaat di dalamnya untuk kehidupan sehari-hari kita, maka kita bisa jadi orang yang merugi. Ya, berapa banyak orang yang diberikan Alkitab, ya, atau kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak bisa memanfaatkannya, bahkan tidak bisa melindunginya daripada siksa nar yang sangat pedih. Maka dari itu kita berlindung daripada hal tersebut, dan mari kita bersabar dan kita niatkan bahwa setiap majelis yang kita lakukan ini semata-mata karena mengharap ridho Allah Azza wa Jalla, bukan agar supaya menjadi orang alim, ya, atau dipandang mulia oleh manusia, kan, tetapi yang paling pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, para peserta sekalian, insyaallah taala kita akan sambung kembali pelajaran kita, ya. Nanti setelahnya untuk talaki, ya, ini kami pertimbangkan bagi yang sudah melaksanakan tahsin tingkat lanjutan, kita akan masuk al-insyiqaq, ya, al-insyiqaq. Karena al-insyiqaq ini biasanya kaum muslimin ini belum begitu urgent untuk menghafalnya, sehingga lafaz-lafaznya kalau yang belum terbiasa agak terbata-bata. Maka para peserta tahsin tingkat lanjut yang melanjutkan materi ini kita wajibkan untuk membaca. Adapun yang baru bergabung, ya, itu disunahkan, ya, boleh membaca 1 ayat, 2 ayat, atau berapa yang diinginkan, ya, agar tidak memberatkan para peserta yang baru bergabung insyaallah taala. Baik. Kita sambung kembali, ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Sesaat lagi Anda akan tampilkan screen para peserta sekalian. Mohon diperhatikan. Ya, sudah kelihatan, ikhwah? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Karena sedikit mengulang, ya, ini adalah syair daripada syair yang masyhur, ya, di kalangan para pelajar untuk mendalami bahasa Arab atau untuk memudahkan lisan mengucapkan kata-kata di dalam bahasa Arab. Ya, kosakata dalam bahasa Arab disebut dengan mufrodat, ya, atau kosakata, vocabularies. Ya, ini kita ambil dari syair yang sangat masyhur. Ana sendiri mohon maaf tidak mengetahui siapa pembuat syair ini namanya, akan tetapi karena syair ini sangat masyhur, jadi kita bisa terima, ya, dan di kalangan para penuntut ilmu sendiri syair ini sudah sangat dikenal, ya. Bagi yang belajar bahasa Arab mungkin nanti bisa sebutkan syair ini, insya Allah lafaznya sama, ya. Adapun syair ini menyebutkan bagaimana sebenarnya menyebutkan huruf hija atau huruf eja dalam bahasa Arab yang baik, ya. Dimulai dari permulaan, ya, disebutkan alifun ba ta'un sa jimun ha'un kha'un dal dalun ro ila akhir, ya. Kemudian setiap baitnya akan diberikan contoh. Apa itu lambang daripada alif, contohnya alifun arnab yajri yal'ab yaqulu jazaron kaila yatsab, ya. Baun batoh natoh waqa'at dhahakat minhal kittah. Ini insya Allah sangat bermanfaat karena yang perlu kita perdalam dalam bahasa Arab ini sedikit banyaknya adalah mufradat, dan kita mengetahui konjungsi-konjungsi di dalam lughatul Arabiyah itu sendiri. Nanti ada yang disebut dengan harfun jar, ya, yang akan berpengaruh terhadap
tingkat kekhusyukan kita di dalam membaca Quran. Karena kita tahu pada saat kita baca ini Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan siapa? Kita, mereka, atau sedang menceritakan dirinya sendiri. Siapa yang sedang menjadi topik pembicaraan. Dan ini sangat penting di dalam tadabbur. Maka dari itu kita berniat untuk menghabiskan materi ini sampai habis. Mudah-mudahan kita menemui manfaat di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada po'un, jamaah sekalian, ya. Po'un. Nah, ini po'un ini juga ada arti sendiri di dalam sisi Arab, ya. Kita telah mengenal, ya, wabah yang telah menimpa kita. Ya, alhamdulillah sekarang telah berangsur kita lepas dari para wabah itu. Mudah-mudahan wabah ini dihilangkan sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Istighfar kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Po'un, ya. Dalam bahasa Arab juga diartikan to'un ini penyakit, ya, penyakit. Akan tetapi kita tidak memaksudkan hal itu, ya. To'un di sini adalah to yang diisimkan, to dalam bentuk ismiyah atau to di huruf eja, hija. Apa dia syairnya? To'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanus syakli. Hasanus syakli. Ya, anak ulangi sekali lagi. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanus syakli. Lihat. Ini di sisi orang Arab atau di sisi bahasa Arab. Ini sama-sama artinya adalah anak, ya, anak kecil. Tifl. Tifl ini adalah anak kecil, ya. Tapi yang satu tiflun, yang ini tiflin. Kenapa seperti itu? Baik, akan kita lihat bagaimana penjabaran artinya ini. Ya, po'un adalah untuk tiflun, ya, po'un di atas ini untuk tiflun. Jadi, anak katakan pada saat pertemuan yang telah berlalu di bulan Ramadan kemarin, ya, setiap permulaan kata dalam bahasa Arab yang memiliki nama itu harus dengan un. Ya, maka dari itu setiap huruf hijaiyah itu dikasih huruf unnya, ya. Alifun, baun, taun, saun, ya, sampai yaun. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Atau kita sebutkan sebuah benda, misalnya buku, kitabun, pulpen, qalamun. Laki-laki, rojulun. Agama, dinun, ya. Dan ini adalah ketentuan daripada bahasa Arab agar kita bisa melihat, ya, kita harus memulai mengenal dari dasar agar kita nanti bisa melihat ke depannya bagaimana agungnya bahasa ini sehingga dipilih Allah menjadi kitab yang terakhir, ya. Kenapa ini tiflun ini tiflin? Jawabannya tidak syak lagi adalah karena ini sebuah frasa, ya, frasa. Ajmalu tiflin. Nah, ajmalu tiflin maksudnya adalah baik. Afwan. Ada pertanyaan, baik. Ajmalu tifl, ya. Nah, ini tiflun anak ini apakah ada jenis kelaminnya atau anak tidak. laki dan Ini anak kecil, bayi, dikatakan bayi. Ya. Kalau misalnya anak yang remaja misalnya, ya, itu dibedakan, ya. Pertama, kalau laki-laki itu syabab, ya, syabun. Nah, kalau misalnya perempuan tuh bintun atau sangat banyak sekali sinonim dalam bahasa Arab untuk menyatakan anak laki-laki. Ada syabab, ada banun. Ini bayi, ya, gitu ya, bayi. Ini bayi, ini kondisi bayi. Ini kondisi bayi yang tidak tidak ada disematkan padanya kelamin. Walaupun sebenarnya kalau kita tambahkan tak marbutoh di sini bisa bermaksud bayi yang perempuan. Ya. Jadi kan tiflun. Berarti kalau kita tambah tak marbutoh biasanya akan menjadi perempuan. Ya, berarti tiflatun, ya. Akan tetapi ini tidak biasa. Ya, biasa tiflun itu tidak disebutkan bayinya apa. Karena memudahkan untuk menanya, hal indah ke tiflun, apakah di sisi kamu ada bayi? Seperti itu. Walaupun dia tidak tahu apakah laki-laki itu perempuan, seperti itu mungkin manfaatnya. Baik. Tiflun, ya, sedangkan ajmalu tiflin ini adalah bayi yang sangat indah. Nah, bayi indah atau disebutkan
bayi mungil lah kalau dalam kita. Karena ajmal ini bisa banyak makna ya. Yang paling banyak dipakai ajmal ini untuk menyatakan sebuah keindahan ya. Karena ajmal sendiri itu artinya cantik ya. Kalau dikatakan jamil itu ganteng ya. Kalau jamilah berarti cantik. Sedangkan dari awalnya jamal ya. Jamal ini padahal artinya unta. Nah, inilah luar biasanya bahasa Arab ini ya. Kita bisa melihat kenapa bisa diambil suatu keindahan dari unta, karena memang dari dulu itu ya, semenjak dari bangsa Arab itu unta sebagai lambang keindahan. Rasulullah SAW sering menyebutkan unta merah ya. Unta merah adalah unta yang paling indah di sisi mereka. Nah, sehingga bahasa Arab ini bisa kita telusuri bagaimana histori diambil bahasanya. Maka tidak akan jarang kita temukan misalnya ada sebuah istilah, para ahli bahasa akan menyatakan asal bahasa ini adalah ini, asal bahasa ini adalah ini, seperti itu. Asal bahasa Islam contohnya ya, Islam dari kata salam atau taslim, yakni bisa dikatakan selamat atau bisa dikatakan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Islam bisa dikatakan adalah agama yang selamat, atau Islam adalah dikatakan cara seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini luar biasanya bahasa Arab. Jadi di sini ajmalut tiflin, pada saat dia sudah satu frasa, ini harus akhirnya kemarin kita katakan ya, kasroh. Ajmalut tiflin, yang bayi yang mungil, fahuwa nadzifun, yakni dia bersih, nadzifun ya. Ini kita sering dulu dengar pernyataan di sekolah kita ya. An-nadzafatu minal iman. Ya, an-nadzafatu minal iman. Ada yang tahu artinya nih, Pak? Masih ingat nih? Masih kecil? Kebersihan sebagian daripada iman. Sebagian daripada iman. Walaupun di sisi para ahli hadis ini la aslahu bih, tidak ada asalnya perkataan ini, atau dikatakan hadis yang dhaif ya, namun kalimat yang serupa itu juga banyak ya dinukil oleh para rawi, yang mana kebersihan juga sebenarnya adalah bagian daripada Islam ya, termasuk Allah sebutkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, kita sebelum ibadah tuh membersihkan diri dulu. Nah, ini memang bagian dari Islam, akan tetapi kalau disematkan an-nadzafatu minal iman ini bagian daripada hadis Nabi SAW, maka tidak bisa. Walaupun secara makna ini sah ya. Jadi nadzif ini adalah bersih. Kemudian kita dapati lagi hasanus syakli. Nah, kembali kita temui sebuah frasa ya, yakni ada kasroh di akhirnya, hasanus syakli ya, hasanus syakli. Nah, yang mana artinya adalah yang berpenampilan bagus. Asyakl ini adalah penampilan. Hasan, jadi kalau anak biasa katakan dalam tahsin, ahsan itu paling bagus ya. Kalau anak katakan hasan itu bagus berarti. Hasanus syakli adalah penampilan yang bagus. Nah, ini bentuk daripada susunan bahasa Arab yang bisa Anda bahas sebatas kemampuan Anda. Ya, Anda ulangi sekali lagi, pembacaannya adalah qaun tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadzifun hasanus syakli. Baik. Mudah-mudahan para peserta sekalian tidak fokus kepada Latinnya ya, akan tetapi mencoba membiasakan diri atau membiasakan mata untuk mempelajari atau membaca bahasa Arab dengan tulisan yang tanpa harokat ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan setelahnya. Ini kita anggap sebagai batu lompatan untuk kita masuk pada bab kita yang keempat. Namanya masih ingat Bapak-bapak sekalian? Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Ya, kenapa enggak Lughatul Arab? Lughatul Arabiyah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih detail insya Allah. Baik, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk para peserta sekalian membacakan syair ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita semua dan mempelajari bahasa Arab yang digunakan Allah sebagai bahasa Al-Quran ini. Silakan untuk di-unmute atau dibuka mikrofonnya Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan. Setelah itu Anda serahkan kepada Pak Ketua, Bapak Nur Haryono, untuk memberikan giliran kepada para peserta sekalian membacakan syair ini.
Intahaitum ya jemaah. Baik, isma'u ja'idan. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanus syakli. Tafadhalu. طفل أجمل أجمل طفل طفل وهو نظيف حسن الشكل. Afwan. Sekali lagi, Pak. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanus syakli. Baik. طفل أجمل طفل وهو نظيف حسن الشكل. Barakallahu fikum jami'an. Silakan mungkin dari Pak Ketua ya, seperti biasa kita gilirkan untuk membaca ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nazifun hasanu asyakli. Masya Allah. Barakallahu fik. Istiad yang baik untuk memisahkan ini ya. Pada saat wakaf di sini, kemudian dibaca alif lamnya. Barakallahu fik, Pak Ketua. Silakan menunjuk ini peserta yang lainnya deh. Ini kita untuk ini saya nunjuk siapa nanti nunjuk yang lain gitu ya Ustaz ya. Tapi nanti untuk talaki mungkin saya akan tunjuk untuk menyingkat waktu. Baik. Saya persilakan Opung untuk melanjutkan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak Ketua. Fadhol. Ta'un tiflun ajmalu tiflin wa huwa nazifu hasanus sakli. Barakallahu fiik. Opung, Masya Allah. Silakan. Tunjuk yang lainnya. Ahsan. Pak enggak kebaca, enggak nampak sini. Pak Agus lah yang ingat aja saya. Masya Allah. Ini nampaknya banyak ngambil ibrah dari Pak Agus nih. Selalu diingat ya, Opung ya. Masya Allah. Masya Allah. Siap, Opung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifu hasanu syakli. Baik, barakallahu fiik. Ini afwan Bapak-bapak sekalian. Kalau ada fahuwa ya atau huwa, ini berarti ada kesetaraan. Ini semuanya maksudnya adalah ini. Nah, jadi ini harus ada dibaca dengan marfu ya atau disetarakan. Nadhifun, harus ada nadhifun. Pun ada unnya. Baik. Boleh diulang Pak Gus? Ya Ustaz. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanu syakli. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ahsan, mumtaz. Silakan tunjuk bagus. Pak Rizky. Masya Allah. Masya Allah. Sedang duduk di Masjid Nabawi nih, seperti biasa ya, Masya Allah. Silakan tafadhol Pak Rizky yang kami muliakan untuk membaca ini. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nazifun hasanus syakli. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan. Silakan Pak Rizky. Pak Agung. Pak Agung, Masya Allah. Syekh Agung. Ya, Syekh Agung, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa natifun hasanus syakli. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahsan. Silakan setelahnya Pak Agung. Pak Sultoni. Ya, Pak Agung. Baik, barakallahu fiik. Wa sultani. Tafadhol iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifun hasanu syakli. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Tadi kalau disebut ta'un tiflin berarti akan menjadi tiflin ini menjadi miliknya po jadinya. Nah, jadi kalau disebut ta'un tiflun, nah ini mereka punya sifat kesetaraan. Atau kita katakan sama dengan ta'un itu adalah tiflun. Tiflun itu adalah apa di sini? Nadhifun. Nah, nadhifun. Nah, ini yang memiliki un ini berarti mereka setara. Adalah maksudnya. Seperti itu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Baik, barakallahu fiik Pak Sultani. Silakan tunjuk yang lain.
Sisko. Masya Allah. Siap, Pak Amir. Tafadhol Pak RT. Masya Allah. Amiruna. Masya Allah. Min Amir. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nazifun hasanus syakli. Baik, barakallahu fiik. Naam, ana ingin sedikit menyinggung ya. Pada saat pertemuan yang telah berlalu kita katakan bahwa bahasa Arab ini tidak menggunakan hukum tajwid, bukan berarti dia mutlak ya. Karena terkadang kalau tidak dibaca hukum tajwidnya ini agak susah. Jadi sebenarnya hukum tajwid itu memang berangkat dari kebiasaan orang Arab sendiri. Ya, yang mana diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca ini seyogyanya kita membaca ajmalu. Ajmalu ya. Karena kalau kita baca ajmalu ini memberatkan ya. Jadi kita butuh qalqalah. Akan tetapi inilah sifat daripada jim yang mana kalau jim ini disifatkan qalqalah maka huruf-huruf yang semisal jim ini harus punya hak ya, harus punya hak yang semisal. Maka itu Al-Qur'an memberikan hak setiap huruf dengan sempurna dan kita namakan adalah kaidah qalqalah ya. Jadi di sini boleh dibaca ajmalu karena memang asal muasalnya ini harus dibuat pantulan agar mudah dalam bicara. Boleh diulang mungkin Pak Sisko? Ya, Ustaz. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nazifun hasanus syakli. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Yasarallahu lak. Selanjutnya. Tunjuk. Masraka. Masya Allah. Masya Allah. Akhun al-Karim. Tafadhol, Iqra. Ini Mas Raka sebelumnya udah pernah belajar bahasa Arab mungkin ya? Belum, Ustadz. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Silahkan coba dibaca. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nazifun hasanus syakli. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya Pak, yang belum Pak. Pak Riko sudah belum ya? Pak Riko belum. Baik. Pak Riko, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Riko. Kaifa hal? Kaifal hal? Pak Riko. Kayaknya freezing ya. Pak Riko. Freezing. Freezing. Baik. Kalau begitu Bisa ditunjuk yang lain, Mas Raka? Ada Pak Susto, Pak. Ini udah nih. Oh, oke. Pak Riko, silakan. Pak Riko udah dengar. Putus tadi ya? Iya, tadi freezing, Pak Riko. Tadi freezing, Pak Riko. Afwan, Masya Allah. Kaifal hal? Kaifal hal, Pak Riko. Apa kabar? Khair. Masya Allah. Fadhal, Riko. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhif hasanus syakli. Masya Allah, barakallah. Itu juga bagus ya. Mensukunkan di akhir ini ya. Tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhif. Fahuwa nadhif ya. Hasanus syakli juga boleh ya. Oh, boleh. Masya Allah. Sengaja. Boleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Pak Riko, ada Pak Sus, ada Luki, ada Pak Roy. Luki. Masya Allah, Pak Luki. Iya, siap, Pak. Apa kabar Pak Luki? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tafadhol untuk dibaca, silakan. Tafadhol masykur. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa natifu hasanu syakli. Kalau dipisah, hasanu asyakli. Oh, hasanu asyakli. Naam. Barakallahu fiik. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa natifu hasanu asyakli. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Akan tetapi setiap frasa itu sebaiknya di dalam Quran itu disambung dia secara langsung bacaannya ya. Nanti ini anak akan menjawab pertanyaan Pak Agung kemarin ya. Kita karena sedang belajar bahasa Arab akan kita jelaskan kenapa disebut ghairil maghdub ini tidak sesempurna kalau kita baca
ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini sebenarnya semua ini satu klausa semuanya, Pak. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah taala karena relevan dengan pembahasan kita. Barakallahu fiik, Pak Luki. Di sampingnya berarti ya, Masya Allah, akhunal kabir, Pak Roy. Tafadhol Pak Roy. Ustaz. Masya Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa natifun hasanu asyakli. Barakallahu fiik, Masya Allah. Terus silakan Ya, ditunjuk. Pak Arman, sisanya Pak Arman sama Pak Sus. Silakan dipilih Pak Roy. Silahkan Pak Sus. Oh, makasih. Masya Allah, Pak Sus. Kaifahal? Tolun tiflun ajmalu. Sorry. Tolun tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhifu hasanus syakli. Nadhifun. Fahuwa nadhifun. Nah, ini karena kesetaraan nih, Pak Sus. Nah, jadi kalau Pak Sus yang salah nih, harus ana debat nih, Masya Allah. Karena biasa untuk memperhatikan ana nih, Masya Allah. Mudah-mudahan dengannya ilmu terjaga, Pak Sus ya. Pertama Amin. ada to'un, ya bukan tolun, to'un. To'un ya. Sorry. To'un, karena dalam bentuk muqatta'ahnya dia to. Toha, ya, to. To'un, kecuali dal, ya. Dal balud dalun. Baik, di sini harus dikatakan juga sebagai nadhifun. Fahuwa nadhifun. Fahuwa nadhifun. Atau dikatakan fahuwa nadhif. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab nih, intonasinya kalau tidak ingin menyebutkan un di akhir, maka intonasi harus dinaikkan. Tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhif. Ya, fahuwa nadhifun maksudnya seperti itu. Hasanus syakli. Baik, boleh diulang? Ta'un tiflun ajmalu tiflin fahuwa nadhif hasanus syakli. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Ini kasyaikhul kabir nih, ya, seperti syekh besar yang berbicara sekarang ini. Masya Allah. Karena dalam sisi indal Arab ya, syekh ini bisa dimaksudkan juga orang yang tua ya. Orang yang tua juga termasuk syekh juga di dalam indal Arab. Silahkan berarti tinggal Pak Arman ya. Silakan Pak Arman. Barakallahu fiik, Pak Arman. Tafadhol. Baik. Ya, Pak. Ta'un tiflun ajmalu tiflin wa huwa nadhifun hasanu asyakli. Barakallahu fiik. Nah, ini nanti anak nanti yang peserta sekalian akan terbiasa dengan frasa-frasa ini. Kenapa disebut misalnya nih? Kenapa disebut surat Al-Kahfi? Karena jadi masalah. Padahal sebenarnya kahfun. Itu adalah gua ya, kahfun. Karena sambung dengan bahasa atau kalimat surat. Ya, jadi ini satu frasa atau dua kata yang tidak bisa dipisah. Surat Kahfi, suratul Kahfi. Kalau dia bersendirian, maka Al-Kahfun. Ya, maka kita baca apa nih? Surat apa nih? Al-Kahfun. Ya, bukan Al-Kahfi. Ya, suratul Kahfi. Karena inilah sebuah frasa yang Anda maksudkan. Insyaallah taala pelan-pelan akan mendapati feeling ini dengan baik atau perasaan ini dengan lebih mendetail lagi sembari bertambahnya kajian-kajian kita. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Untuk penyebutan praktiknya mungkin Ana akan sebutkan satu contoh ya, karena kita akan ada talaki, jadi ini kita tiadakan. Kita akan masuk kepada pendetailan langsung pada talaki surah ya. Tapi sebelumnya Ana ingin menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian bagaimana sisi frasa ini pada bahasa Arab ini di surat Al-Fatihah. Ini tutup ini. Ya. Nah, ini kemarin ada pertanyaan dari Pak Agung
yang mana kita tidak ada salahnya untuk mendetailkan pertanyaan ini jauh lebih dalam, ya. Kenapa lebih utama diwasolkan kalimat terakhir, ya, dibanding kita putus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di dalam bahasa Arab yang kita katakan tadi, ya, adanya frasa, ya, bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini berarti kalau akhirnya i, kita katakan, ya, ini pasti milik kata yang lain. Nah, maka kita kalau menyebutkan memulai dari awal sini, bukan golongan orang yang sesat dan bukan orang-orangan yang sesat, ya. Bukan golongan orang yang dimurkai ke atasnya dan bukan mereka yang tersesat. Jadi ghairi ini disatukan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini secara makna, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, maksudnya adalah satu kata yang dibungkus oleh Allah atau dirangkai dalam kalimat yang agung ini, ya, bahkan surat yang paling agung dalam Quran, agar tidak ada celah sama sekali bagi orang-orang yang diberikan nikmat ke atasnya, yakni mereka terjebak dalam kemungkaran Allah, ya, dan terjebak dalam kesesatan. Maghdubi alaihim, ya, karena orang yang maghdub alaihim ini dia tidak tersesat, ikhwani fillah, ya. Mereka benar pemikirannya, namun dimurkai. Kenapa? Karena mereka jahat hatinya seperti orang Yahudi, ya. Dan di sini yang dimaksudkan waladdallin adalah kaum Nasrani yang menuntut ilmu tanpa beribadah tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Jadi ghairi ini pasti ada sematannya. Jadi kalau ada satu Anda jelaskan tadi, ada satu web yang cukup rekomendasi untuk mengetahui ini, untuk mengetahui bagaimana kedudukan Quran, ya, secara sintaksis. Nah, ini adalah web yang di-sharing oleh Pak Sus nih. Alhamdulillah, karena sangat bermanfaat kali untuk anak ini, Pak Sus. Barakallahu fiik. Ya, ini boleh di-download, ya, namanya corpus.quran.com. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, anak sangat terbantu sekali dengan adanya ini sangat penting, Intel Arab. Dan orang yang belajar bahasa Arab tanpa mempunyai banyak waktu, namun dia bisa mentadabbur setiap ayat yang dia maksud, yang dia inginkan. Nah, ini masya Allah sangat membantu sekali. Nah, ini contoh salah satu, ya, salah satu daripada contohnya. Lihat di sini ghairi, ya, ini akan dibadal, maksudnya sini menggantikan alladzi. Yang disebut berarti ghairi ini kita katakan tadi kalau udah kasroh milik alladzi, kan, gitu. Akan tetapi ini tidak langsung di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau anak-anak pisah, jadi ini mohon maaf bukan ingin memisahkan ayat Quran, akan tetapi ingin mempelajari lughah di dalamnya. Kalau anak katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzi ghairul maghdubi 'alaihim, alladzi waladdallin, seperti itu. Nah, ini maksudnya daripada pergantian ini atau kasroh di sini. Baik, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu dalam menerjemah Al-Quran. Makanya insya Allah Ta'ala kita akan mendapati manfaat daripada belajar bahasa Arab ini. Karena selama ini kalau kita melihat dari sekedar terjemah, ya kita mengartikan tidak ada yang begitu bisa mengubah arti, ya. Walaupun kalau kita baca dari ghairil maghdubi alaihim tidak akan merubah makna, akan tetapi kesempurnaannya tidak akan sesempurna kita mewasolkannya. Jadi dalam ayat ke-7 surat Al-Fatihah ini lebih afdal kita bacakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, diwasalkan seperti itu. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan para peserta sekalian mendapati manfaat daripada penjabaran ilmu bahasa Arab yang kita pelajari ini, yakni 20 menit mengenal huruf Arabiyah. Selanjutnya Ana serahkan kepada Pak Ketua untuk kita bertalaki, yakni surat Al-Insyiqaq, ya, bagi yang baru bergabung. Kita lihat satu persatu ayatnya, ya.
apakah kira-kira keberatan atau tidak. Mungkin yang baru bergabung kita berikan maksimal 2 dulu, ya. Tapi kalau bisa mampu, kita kasih lebih. Ya, lihat dari kemampuan masing-masing agar tidak menyulitkan. Baik, intahaitu ya jemaah. Alhamdulillah sudah ditampilkan oleh Pak Ketua kita di hadapan kita ini surat Al-Insyiqaq. Untuk para peserta sekalian, apakah Anda perlu membaca ulang atau langsung untuk hemat waktu kita? Atau ingin dibacakan ulang? Saya rasa dibacakan aja dulu, Ustaz. Baik, insyaallah. Tohkan gitu, Ustaz. Sami'tu wa ta'at ilaika ya Amir. Anak akan bacakan. Mohon diperhatikan Bapak-bapak sekalian, ya, yang nanti insya Allah Taala kita akan bagikan giliran ini kepada para peserta sekalian, mungkin masing-masing beberapa ayat, ya Pak Ketua yang menentukan tentunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau sedang dibacakan Quran, ya pertama yang diperhatikan adalah gerak bibir ya Bapak-bapak sekalian, terutama bagi yang baru bergabung. Karena jika mengikuti sekedar suara itu masih kepada zon, ya masih ya kita mendengar dari telinga, kemudian kita hanya berprasangka. Akan tetapi pada saat seseorang yang ingin diambil bacaannya, yang diperhatikan adalah bibirnya. Itulah yang disebut dengan musyafahah. Masya Allah, musyafahah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Anda ulangi. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk menyebutkan ayat-ayat pada surat Al-Insyiqaq ini. Mungkin sebagian ada yang bertanya, ini lambang mengenai sujud tilawah ya. Sujud tilawah ini apakah kita wajib atau tidak di dalam bersujud ketika membacanya atau melewatinya? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi Ana akan sebutkan alasan daripada khilafiyah yang kami fahami. Ya. Pertama, jika dimaksudkan membaca Quran ini dengan lafaz dan makna, ya, bilafzi wal makna
maka ini wajib untuk sujud tanpa alasan apapun, atau dia harus memberi isyarat. Apa maksudnya dengan lafaz dan makna? Lafaznya sudah dibacakan, dan memang sudah niat untuk membaca Quran, dan dia ingin memberikan manfaat untuk dirinya, ya, dan dia mencoba menerjemahkan dari ayat per ayat, ya, dan mengimani keseluruhannya. Kemudian dia baca di sini, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ya, bahwa orang-orang yang kafir di sini, ya, yang tidak yang menentang Allah, ya, maka fama lahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ketika dibaca Quran kepada mereka, mereka tidak bersujud. Nah, maka kita menyelisihi mereka dan kita bersujud. Ini wajib hukumnya, ya, karena kita sedang mentadabbur atau membacanya dengan lafaz dan makna. Adapun saat ini, ya, ikhwas sekalian, kita membacanya dengan lafaz, ya, yang mana sulit bagi kita untuk mencampurkan kedua ini. Ya, inilah bedanya tasmi'. Tasmi' ini mendengar, kemudian memperhatikan kesempurnaan huruf ketimbang daripada makna yang berlaku di dalamnya. Maka dari itu, baik, kita tidak diwajibkan. Ini pendapat daripada ana. Adapun misalnya daripada saudara sekalian, para ikhwan yang dimulakan Allah Azza wa Jalla memiliki pendapat lain, silahkan, ya, untuk memberikan isyarat pada saat melewati ayat-ayat yang diberikan sujud tilawah seperti ini. Baik, untuk itu Anda persilahkan pada ketua, ya, untuk menggilirkan apakah beberapa ayat yang dibacakan oleh para peserta sekalian jumlahnya. Betul. Baik. Baik, nanti saya akan tunjukkan berapa ayat yang dibaca. Untuk awal mungkin saya dulu membaca sampai ayat 6 kali, ya. Baik. Masya Allah. Ini tepat nih, Pak Ketua nih, pilihannya Pak Ayat 6 nih, Masya Allah. Ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah, mumtaz murtafi, Pak Ketua, barakallahu fiik. Baik, saya catat dulu, Ustaz. Sebentar, Ustaz, ya. 1 sampai 6. Baik. Selanjutnya Mas Agung 7 sampai 11. Insyaallah, Pak Ketua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, kalau boleh sampai 13, ya, agar sampai 13 ya, Ustaz, ya? Hanya sekedar untuk menjaga makna saja. Betul. Oh, baik. Sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Kan wayaus, jelaskan dia sifat itbaqnya, wayaus la, ya, وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Mas, nah di sini tipiskan justru
ahlihi masrura. Masrura, ru-nya baru tebal. Masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Ketua. Wa iyyak. Selanjutnya sampai berapa nih Ustaz? Saya mau jadi- menunjuk Ustaz Pak Arman ini. Masya Allah. Pak Arman ini biasanya kan memain sepeda ini. Masya Allah. Kalau kesetaraan boleh sampai 19 boleh. Oke. Silakan Pak Arman dari 14 sampai 19 ya. Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ظن أن لن يحور. Hur, ro-nya tebalkan Pak. Ya. Allan yahur. Yahur gitu Ustaz. Yahur. Hanya pada kalimat ro-nya. Wur. Nah, dia pada saat difakofkan dia tebal. Wur. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti kita kata Allahu Akbar. Bar bukan Allahu Akbar, tapi bar. Ya ini ya hur. Nah, itu dia. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Silakan aja. Innahu dhanna an lan yahur. Hur. Dia menutup. Hur. Nah. Innahu dhanna an lan yahur. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, agar tidak terpengaruh dengan tanda panjang di sini ya. Jika ingin mewakofkan, nah ini akan banyak terjadi nih di Al-Quran. Seperti ini maksudnya adalah jika membaca wasol. Bala inna rabbahu. Ya, tapi kalau diwakafkan bala. Baik Ustaz. Saya ulang atau gimana nih Ustaz? Boleh, silakan Ustaz diulang. Ya. Bala itu cukup sampai segitu ya Ustaz? Bala. Hanya 2 harokat ya. 2 harokat, betul. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Baik, qafnya mohon agar di qalqalah sugro. Uqsimu daripada uqa. Uqa ini dia akan menjadi qalqalah kubro ya. Fala uqsimu betul. Fala uqsi itu benar Ustaz. Uqsimu. Nah, diringankan lagi. Uqsimu seperti dia hidup saja. Fala uqsimu. Fala uqsimu bisyafaq. Naam, barakallahu fiik. Terakhir baru betul itu, Pak. Faqqa. Nah, itu ada seperti itu. Terus Wal-laili wa ma wasaq. Naam. Wal qamari idza tasaq. Masya Allah. La tarkabunna ya. Diringankan ya. Ini tentunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tentunya ini adalah pengkoreksian bagi peserta tingkat lanjut ya, yang mana kita akan mendetail agar mendapati manfaat di dalamnya peserta yang sudah mahir ya. Lacar ini adalah ro yang tafkim, ro tebal. Lacar seperti kita menyebut ar-Rahman
la tarkabun. Baik. Saya ulang Ustaz. Latar. Benar nggak itu? Latar. Akrab bisawab. Akrab. Latar. Ya, boleh Pak Arman bantu dengan bibir ya, seperti anak sebut ide. Latar ini bagi yang masih keberatan menyebutkan ro yang tafkhim, maka boleh memainkan bibirnya sementara waktu sebagai wasilah dia untuk sampai kepada yang hak ya. Latar kabun ya. Boleh. Latar. Seperti kita habiskan di u. Latar. Naam itu dia. Masya Allah itu dia. Itu sudah terbantu ya. Adapun nanti bagi yang sudah terbiasa dengan penyebutan ini tanpa memainkan bibir atau syafah boleh ya. Latar kabun boleh. Tapi untuk wasilah sementara kita bisa menggunakan latar kabun. Baik. Boleh silakan diulang. Latar kabunna tabaqan an tabaqa. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus. Saya perempuan kalau boleh. Boleh, silakan. Latar kabunna tabaqan an tabaqa. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik, Pak Arman. Nah, ini mohon dilatih Pak Arman. Itu tadi ro tafkim namanya. Jadi setiap ro yang disukunkan dalam keadaan huruf sebelumnya dia adalah fathah dan ataupun dhammah, maka dia harus seperti itu. Ya. Ghafur, Ar-Rahman, Allahu Akbar, ya. Misalnya sebelakangnya dia kasroh, maka dia tipis. Contohnya apa? Basir, ya, Ghafir. Kalau Ghafur dia tebal, Ghafur seperti itu. Baik. Ini butuh dilatih, Pak Arman. Mungkin dengan melatih huruf-huruf tebal di Al-Fatihah dulu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus dalam membaca Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak Pak Arman insyaallah. Baik, selanjutnya Pak Riko dihabisin ya. Masya Allah. Pak Riko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar Pak Riko. Ya. Hindari imalah di dalam ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ketimbang kita membaca syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka lagi lebih lebar lagi. Syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Barakallah. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balkan rohnya Pak. Wallahu alladzina kafaru. Balilladzina kafaru yukadzibun. Naikkan lagi afwan, naikkan lagi. Balilladzina kafaru ya seperti kita bilang ro tapi bibir kita termaju ke depan. Ro seperti itu. Ru tebal, bukan ru. Nah, kafaru ini tipis. Alladzina kafaru seperti itu. Kita menjaga bagaimana ketebalan ro ini akan menjadi bagian daripada Al-Quran ini sendiri. Insyaallah. Fadhal, diulang. Balilladzina kafaru yukadzibun. Ahsan, barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum
Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dengarkan lagi. Fabashshirhum Fabashshirhum bi'adzabin alim. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun, ya, tebalkan lagi. Insyaallah, afwan ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu ru. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Afwan ya, karena kami sudah menganggap Pak Riko sudah memiliki bacaan yang bagus, maka akan kita koreksi dengan lebih detail lagi, insyaallah. Baik, kita ulang dari awal. Pak Rizky mau berapa ayat nih? Kita lihat satu persatu ya mungkin nih Pak ya. Kalau misalnya bisa kita tambah lagi sesuai Ya. dengan. Oke, kalau gitu 4 ayat dulu ya Pak Rizky ya. Baik, betul, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Rizky, Masya Allah. Karena ini masuk kelas daripada tingkat lanjutan nih, sekalian juga nih ya mendapati bagaimana rasanya dikoreksi lebih detail ya. Adapun nanti di kelas dasar kita akan dengarkan ya untuk dilatih ya. Bismillahir, tadi ro ya, ro tafkim, hir agak diangkat Pak. Bapak bisa memainkan bibir jika belum sanggup untuk menggerakkan lidah ke dalam ya. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Izas sama'un syaqat. Izas sama'un syaqat. Syaqat. Setiap tasydid mohon untuk ditahan agak lebih lama dan dikasarkan. Syaqqat, syaqqat. Iyyaka na'budu wa iyya syaqqat. Nah, ini tasydid. Seperti Pak Rizky membaca idas sama tadi ya. Idas sama unsyaqqat. Baik. Izas sama unsyaqqat. Masya Allah. Lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Izal wa ardu muddat. Ulangi, afwan. Wa izal ardu muddat. Baik. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Panjangkan fi-nya. Ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi sudah hafal Pak Al-Insyiqaq ini? Belum Pak, belum Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Allah mudahkan betul-betul, alhamdulillah ya. Sekalipun belum hafal, bagus bacaannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan tingkatkan terus Pak Rizky. Barakallahu fiik. Mau tambah lagi atau? Ada 4. Ini udah 4 ya? Udah 4. Barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta Mas Raka ya. Mas Raka, Masya Allah. Raka mungkin sampai ayat 8 ya. 6 ya. Apa? Oh, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wah, ya baik. Afwan, dinampakkan ada hamas nanti kita akan pelajari ya. Namun karena ini kita coba untuk meningkatkan bacaan yang lebih detail, coba untuk mengeluarkan sifat hamas. Wa adzinat, azinat, huqqat.
huqqat. Nah, ini ada percikan angin yang dikatakan hamas dalam ilmu tajwid. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik. وأذنت لربها وحقت Baik. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه بيمينه طيب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan jiddan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Sisko. Masya Allah. Ayat 9 sampai berapa nih Ustaz nih kita kasih? Habis. Sampai habis nih harusnya nih. Jangan, kita kasih sampai ayat ini dah ya, ayat 17 ya. 9-17. Iya. 17. Tanggung Pak Ketua. Sampai 18. 18 ya, boleh itu. 18. Baik. 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Panjangkan lagi Pak Sisko. Bayang qalibu ila. Kalau bertemu dengan hamzah, maka kita boleh memutuskan suara ya. Ya seperti mana yang kita sampaikan pada pertemuan lalu. Satu suara terpanjangkan, satu nafas untuk seluruh kata-kata. Tapi kalau bertemu hamzah, ini ada kaidah khusus. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Ya. Nah, Ustaz. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ menghadapi hamzah, kalau boleh dilatih bagaimana mengkasarkan hamzah ini sekasar-kasarnya. Kita menghadapi huruf paling kasar di dalam huruf hijaiyah. Ada nanti huruf paling halus yaitu ya ya. Sedangkan hamzah ini sendiri wa am ya su seperti itu. Wa amma berusaha untuk sekasar mungkin, dan semakin kasar semakin bagus hamzah ini insyaallah taala. Baik, fadhal. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Mumtaz, seperti itu Pak. Tolong dipertahankan Pak ya. Baik. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Karena pendek ya. Kana fi. إنه كان في أهله مسرورا. Baik, kurang kasar lagi hamzanya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ahlihi masrura. إنه كان في أهله مسرورا. طيب. إنه ظن أن لن يحورا. Afwan, sebentar. Afwan. Ana mendapati di sini hamzah di awal bagus, Pak. Innahu. Nah, pada saat di tengah, ini Bapak sudah mulai fokus dengan lebih detail lagi untuk huruf-huruf hamzah yang di tengah. Innahu tadi sudah mumtaz. Innahu dhanna allai. Boleh kita beri jeda sedikit untuk mengumpulkan tenaga agar hamzah ini maksimal suaranya. Innahu dhanna allai. Allai. Innahu dhanna an lan yahura. Yahur.
Innahu dhanna an lan yahur. Barakallahu fiik. Seperti itu Pak, ya. Tolong dipertahankan. Kasarkan semuanya hamzah yang ada di dalam bacaan Quran kita. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Barakallahu fiik. Bagus, hamzahnya sudah terjaga. Akan tetapi ada qalqalah ya, qalqalah uqosimu. Uko ya, ini tanpa ada penekanan sama sekali. Fala uqsimu bisyafaq. Itu dikatakan qalqalah yang subro. Jadi qalqalah yang tanpa ada penekanan syiddah. Nah, ini secara tafsilnya bahasa seperti itu. Adapun qalqalah kubro, qalqalah yang disyiddahkan. Nah, qalqalah yang disyiddahkan. Fala uqa. Nah, ini sudah ditekan nih. Ya, kita tanpa penekanan. Fala uqsimu seperti itu. Jadi keluar huruf aslinya dia. Fadl. Fala uqsimu bisyafaq. Uqsimu seperti kita bilang ko saja. Uko. Jangan ada kiat untuk menekannya. Uqsimu. Nah, ini sudah ditekan dia. Tapi uqsimu, qosimu. Ya. Naam. Fala uqsimu bisyafaq. Syafaq baru ada kiat menekannya. Bisyafaq seperti itu. Baik. Fala uqsimu bisyafaq. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut Pak. Wal laili wa ma wasaq. Wah, jangan ada telat, langsung dia. Wasaqo. Wal laili wa ma wasaq. Baik. Kalau dia telat, itu ada tasdid tandanya seperti abilahabin watab. Nah, ini harus wama wasaqo seperti itu. Baik. Ulang boleh. Wal laili wa ma wasaq. Masya Allah. Wal qamaru idza tasaq. Wal qamari idza tasaq. Masya Allah. La tarkabunna tabaq. Sudah stop. Oh, Masya Allah. Sudah habis jatah rupanya. Anak masih menikmati. Masya Allah. Habis kotanya. Habis kota. Ya, kita ganti sama Pak Agus. Barakallahu fiik. 19 sampai selesai. Pak Agus ya, Masya Allah. Betul Pak Agus. Tafaddal mashkura. Min fadlika ya akhi. Iqra. Assalamualaikum lak. Pak Gus, di unmute Pak Gus. Afwan. Masya Allah. Afwan. Kita menunggu keluar gambarnya daripada di unmute. Masya Allah. Fadal Pak Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fama lahum la yu'minun. Baik. Jangan dibuat perpisahan, ini namanya saktah ya. Bagi yang memiliki tingkat lanjut bacaan Qur'annya jangan dipisah. Fama lahum la yu'minun. Perpisahan di dalam nafas ini hanya boleh pada hamzah. Jadi ibarat kita menyebutkan ini anak ulangi sekali lagi penjelasan mengenai luar biasa indahnya kalimatullah ini. Seperti kita menyebutkan tapi tidak terputus. Nah, yang mengeluarkan makrojnya itu secara terputus-putus adalah huruf-huruf yang lainnya. Dan dia tidak boleh terputus nafas kecuali pada hamzah atau waqaf. Fama lahum la yu'minun. Ulang sekali lagi. Fama lahum la yu'minun. Seperti itu. Ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Mudah-mudahan bisa dipahami artinya ikhwas sekalian agar kita menikmati lebih dalam lagi bacaan Quran ini. Baik. Jadi fama lahum la
lahum la. Ada dia dengung yang dikatakan akmal ma takun. Ya, sempurna dimanapun ini tidak boleh hilang. Lahum la yu'minun. Fadl Pak. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Barakallahu fiik. Baik, kurinya pendek Pak. Wa idza quri'a alaihim quri'a alaihim. Yes. فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Masya Allah. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. Baik, sebentar Pak. Masih terputus antara fabasyir ya. Walaupun ini tidak sampai dia ke tingkat pengubahan makna, akan tetapi boleh dijaga. Fabasyirhum, walaupun dia pakai ro yang terkik ya. Ro yang terkik akan tetapi tidak berarti untuk diputuskan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Begitu juga dengan ro yang tafkim. Kalau kita tafkimkan bukan berarti ini harus diputuskan. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Latarkabun. Dari sini ada latarkabun, bukan latarkabun, tidak. Latarkabun. Nah, di sini fabasyirhum. Baik. Betul. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Mumtaz, barakallahu fiik. Kalau hamzah tidak apa-apa. Alhamdulillah. Baik. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu fiik. Ajrun tadi Anda masih terasa sedikit, boleh ulangi dari wa 'amilus sholihati. Wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah, barakallahu fiik. Maaf nih Pak Gus ya, kita lebih sensitif terus nih, Masya Allah. Seakan-akan jadi koreksi terus. Masya Allah. Insya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan untuk para peserta sekalian, insya Allah Ta'ala. Amin, amin. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, ini Luki dan Pak Roy ya. Pak Luki sampai ayat 5, Pak Roy sampai ayat 9, 5 sampai 9 gitu ya. Baik. Ustaz ya, cocok ya? Cocok Pak Ketua. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sekarang Luki ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama usyaqqat. Unsyaqqat. Ikhfa situ unsyaqqat. Izas sama unsyaqqat. Unnya didengungkan. Nah, di sini ada kelebihan dari Quran Utsmani ini ya Pak. Mohon diperhatikan pada peserta sekalian. Bahwa kalau ada nun yang tidak ada harokatnya, ini tidak ada harokat sama sekali nunnya ya, kotak dia Pak. Ini berarti ada sangkut pautnya dengan huruf yang sebelahnya atau setelahnya. Nah, ini karena di sini hamzah wasol ya, ini kaidah lagi tambahan ya, mengikut harokat alif ini mengikut kepada hamzah yang sebelumnya. Idas sama
unshaqqat. Baik. Izas sama usyaqqat. Didengungin lu. Nah, ditahan dia. Unshaqqat gitu. Izas sama usyaqqat. Barakallahu fiik. Lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik. Lanjut. Wa idzal ardu muddat. Baik. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini tak Nisa terjaga sekali ya. Hamasnya alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus Pak Luki. Insya Allah. Iya Pak. Terakhir. Masih ada terbata-bata dikit ya Pak. Ya Allah. Bahasa nih. Ayo satu lagi. Satu lagi ya? Oh iya. Masya Allah. Afwan. Ayat 5 sekarang Pak ya? Iya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baik, jayid jiddan, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Kadih boleh berhenti situ. Innaka kadih. Innaka kadihun illa rabbika kadhan famulaki. Baik, lanjut. Lanjut. Silakan lanjut Pak Roy. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Barakallahu fiik. Lanjut. Fasawfa yuhasabu hisab sirra. Fasawfa yuhasabu hisab bayasira. Baik. Ya. Satu lagi Pak Roy. Ya. Wayanqalibu ila ahlihi masrura. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Setidaknya la ba'sa Pak. Ini kan belum hafal ya. Enggak masalah. Kita akan cicil-cicil nanti insyaallah taala pada surat An-Nas ya. Ini kalau Anda perhatikan makhraj Pak Roy sudah bagus ya. Hanya saja mungkin ayat ini belum terbiasa didengar, maka la ba'sa alaih ya. Bata-bata tidak masalah. Kita juga diperintahkan pada Allah Azza wa Jalla untuk membaca Quran yang ringan ya. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan daripada Al-Quran, masyaallah. Akan tetapi sudah dicoba ini, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala di atasnya. Amin. Baik, selanjutnya Pak Muslim, Pak Opung, ayat 10 sampai 15. Opung, Masya Allah. Siap-siap untuk mendapati koreksi yang detail, Opung. Masya Allah. Apa kabar, Opung?
Sehat, alhamdulillah. Insyaallah, masyaallah alaik. Tafadhal, iqra bija'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih fasawfa yad'u syubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Masyaallah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Baik, betul Bung. Diringankan ba-nya, kemudian diberatkan shotnya, jangan terpengaruh ba karena shot. Kana bihi ba, kana bihi basira. Ba ringan deh ya. Kana bihi basira. Baik. Baik. Kana bihi basira. Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Bapak Sultani rahimullah. Masya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Allah. Dilanjutkan, selesaikan. Apa mau dilanjut ke surat itu Al-Infitor? Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke buruj. Masya Allah. Mohon Pak Sultani baca dengan tahqiq ya, agar kita bisa lebih detail di dalam pengkoreksiannya. Baik, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Baik, ini ya, agar tidak diputus jaga tawassutnya. Latarkabunna tabaqan an tabaqan. Nah, dia agar tidak terputus. Jadi kalau dia agak syiddah sedikit terputus karena kemiripan sifat dengan hamzah. Dan izhar ya Ustaz. Izhar, dia memang izhar, akan tetapi yang kita maksudkan di sini adalah tidak terputusnya suara dalam menyebutkan setiap huruf kecuali pada hamzah atau waqaf. Ana tahqiq nih. Isma'u. La tarkabunna tabaqan tabaq. Baik, betul. La tarkabunna tabaqan tabaq. Baik, ya. Tidak perlu khawatir, pastikan yakinkan diri kita, akal kita agar ini adalah bacaan yang hak, kemudian dengan santai kita baca. La tarkabunna tabaqan tabaq. Tabaqan. Jadi nilai daripada nun pada tanwin di sini itu ada sifat akmal ma takun. Dia tidak boleh tabaqan. Kon. Habiskan dia kon, langsung disambung dengan kon. Tawassut itu Ustaz ya. Naam, di situ dia tawassut. Dan ini tidak akan kita koreksi kecuali kepada yang sudah balik pada perkara ini. Ya, la tarkabunna tabaqan tabaq. Fadhal.
لتركبن طبقا عن طبق Baik. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Baik, ainnya di sini bagus ya. Ana minta ulangi yang 19 tadi, Pak, ya. Ainnya kalau bisa seperti Bapak bilang alaihim di sini. Quri'a alaihim. Di sini tabaqan au tabaqan au. Pak, karena pasti berbeda pada saat anak tahqiq lebih lama, dia akan terlihat begitu tawasudnya. Akan tetapi kalau bacaan seperti Bapak tahqiq yang mendekati tadwir harus lebih kelihatan, ya. La tarkabunna tabaqan au tabaq. Tabaqan an tabaq. Coba diulang sekali lagi. 19. لتركبن طبقا عن طبق. Barakallahu fiik, seperti itu dia yang kami maksudkan. Baik, silakan lanjut dari ayat 22 langsung. فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Nah, di sini baru boleh diputus, tidak perlu khawatir. Bi'adzabin alim, adzabin alim, seperti itu. Baik, boleh lagi. فبشرهم بعذاب أليم. Barakallahu fiik. Baik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Mumtaz, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Lanjut terus pada Al-Quran. Sudah habis ya, Bapak-bapak sekalian? Habis. Masya Allah. Baik. Ini alhamdulillah kami tentunya para jemaah sekalian akan melakukan koreksi itu tergantung kepada setiap tingkat pemahaman para peserta sekalian, ya. Jadi barang siapa yang mendapati koreksi berulang-ulang, mohon bersangka baik kepada kami, karena tidaklah kita melakukan tahsin ini melainkan dengan mengharap wajah Allah semata. Ya, kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dari pertama kita. Ya, kemudian kita di sini adalah majelis tahsin yang memang pengindahan. Ya, kalau sudah merasa indah bacaannya, maka akan diindahkan lagi sesuai dengan tingkat kefasihan, ya. Karena kalau kita Anda belum sampai mengkoreksi kepada tingkat penjagaan makna. Nah, kalau boleh Pak Ketua boleh buka lagi kembali sebentar, ada ingin jabarkan sedikit saja. Baik, ya. Boleh dilihat Bapak sekalian ini pada ayat 19. Ya, ayat 19. Nah, ini lam di sini harus ditekan demi menjaga makna, ya. Kalau dikatakan lata itu nanti berbeda apa namanya maksud artinya. Latarkabun. Latarkabun. Jadi la di sini mengundang untuk mengundang ta-nya menjadi ditekan lebih dalam. Latarkabun. Nah, ini adalah lam taukid namanya, penguat. Ya. Latarkabun. Nah, contohnya seperti surat Ad-Duha, ya. Itu pada la saw afwan Wadduha. Wadduha walail walal akhirat walal di sini adalah lam taukid, bukan lam nahi. Kalau lam nahi dia panjang, wala ya. Sedangkan lam taukid ini ada penekanan, walal akhiratu khair. Nah, ini berpengaruh nanti pada saat satu orang dengan masyaikh. Ini penjagaan sini. Kemudian ayat 22 ini adalah bal, ya. Kalau misalnya dikatakan bal itu adalah bahkan, ya dalam bahasa Arab. Ini ditekan balil ladzina kafaru. Ya. Karena kalau di dalam surat Al-Mutaffifin
Kalla bal ra. Dia penekanannya seperti itu. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya, di sini balil ladina. Ini sampai kepada tingkatan ini nanti barulah kita katakan seseorang qori sudah membaca dia dengan lafaz dan dengan makna, ya sudah memahami apa di sini yang sedang disebutkan, ya apa yang sedang dibahas di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah azza wa jalla. Dan seperti itu terus tingkatannya. Ya, pada saat menemukan khilafiyah di sini, ini kan para peserta tahsin tingkat lanjut, bapak-bapak sekalian, ya, menemukan khilafiyah di sini paling tepat adalah dengan merujuk kepada orang yang memiliki sanad, ya, bukan kepada ustadznya masing-masing. Ya, Anda akan disalahkan di sini jika Anda memaksakan para peserta sekalian mengikuti apa yang Anda katakan benar, karena Anda tidak memiliki sanad. Ya, karena orang yang mengambil bacaan Quran dari orang yang memiliki sanad itu seakan-akan dia mengambil bacaan seperti mana Rasulullah menyampaikan kepada jamaah. Ya, Rasulullah membacakan sebuah surat misalnya di dalam khutbah atau menyampaikan kepada sebagian jemaah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, sampai habis. Dan itu jamaah sekalian memahaminya. Kalau misalnya sudah selesai Nabi membaca, jemaah disuruh mengikuti. Kalau ada yang salah Nabi akan perbaiki. Sampai Nabi bilang seperti inilah baca yang benar. Nah, ini riwayat seperti Zaid bin Thabit seperti ini. Kemudian seperti itu juga Zaid bin Thabit menyampaikan kepada jemaah yang lain. Ini sanad namanya. Sehingga kita mengambil bacaan bersambung kepada Nabi SAW. Adapun yang saat ini kita alami, ya, membahas tajwid atau tahsin berdasarkan ilmunya, ilmu kaidah dalam Quran, ini kita baru memahami sebatas hukum tajwidnya saja, ya. Jadi sangat wajar adanya khilafiyah di ranah ini. Maka yang paling benar adalah kembali kepada informasi yang paling sah, bersambung kepada Nabi SAW. Mungkin itu saja daripada kami, bapak-bapak sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan, dan tentu saja kita di sini bersama-sama bapak-bapak sekalian untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan genggamlah Quran ini kemanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk setelah dapat nikmatnya tahsin Quran ini secara lafaz, kita tetap butuh, ya, bagaimana menikmati Quran ini secara makna, bil makna. Ustaz, ada yang ngerasain itu? Afwan? Ada yang ngerasain apa itu, Mas Agung? Bisa di... Mas Resen, Masya Allah. Silakan. Afwan, silakan. Bapak minta waktunya sebentar, boleh ya? Mau Baik, nanya sedikit. Pada bab ya. kol-kolah tadi, pada bab kol-kolah yang Ustaz jelaskan tadi, kol-kolah sugur dan kubro tadi, di situ kan contohnya di ayat 16 tadi ya Ustaz ya. Ayat 16 itu yang mana tadi itu? Tidak hafal urutan ayat, afwan. Nah, ini La uqsimu Nah, ini kan kalau yang kol-kolah sugro itu kan dia pantulannya mengalir Ustaz ya. Jadi fala uqsimu, enggak fala uqsimu gitu ya Ustaz. Nah, itu dia maksudnya. Tidak ditekan. Ya kan? Nah, kalau sedangkan yang kol-kolah kubro dia mantul ya. Contohnya bidafaqo. Naam, itu dia. Itu kalau kita ini banyak terjadi juga Ustaz. Yang kita yang awam ini ya, itu kadang-kadang kol-kolah sugro menjadi kubro. Itu apakah mengandung lahan jali atau merubah makna atau bagaimana Ustaz? Supaya yang lupa aja Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini tidak bersangkut paut dengan makna insya Allah Ta'ala, ya. Namun mengurangi makna dari ilmu tajwid ini sendiri. Karena ilmu tajwid ini diambil dua darinya. Pertama, memperjelas setiap huruf, ya. Setiap hurufnya akan diperjelas, ya, bagaimana sifat dan hurufnya dan makhrajnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mudah. Jadi ilmu tajwid ini mustahil dia sulit, mustahil. Makanya dalil ro'yi daripada Syekh Dr. Aiman Rusdi hafizahullah taala ini kenapa dilakukan furjah? Apa alasannya ini? Kan menyulitkan furjah ini. Mim ba'di. Yang lebih mudah adalah dengan mim ba'di, ini lebih mudah. Alasannya adalah lebih mudah. Nah, jika kita melakukan kol-kolah sugro dengan kubro di tengah-tengah, ya, ini akan menyulitkan. Fala uqsimu bisyafaq. Dan
masuk seperti mana kaidah ana tadi, ya, bukan kaidah ana, kaidah tajwid yang ana sebutkan tadi, ya, bahwa penyebutan Quran ini satu lafaz pada saat kita bernafas. Fala uqsimu bisyafaq. Kalau diputus dengan kubro maka fala uqsimu, terputus dia. Ada hamzah di situ. Fala uqsimu bisyafaq. Nah, khilafiyahnya di mana Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana cara memantulkan qalqalah kubro. Nah, di sini anak alhamdulillah kemarin kita dapat sharing dari Pak Ketua, ya. Alhamdulillah. Ini agar diterima dengan baik informasi ini, karena memang seperti ini ada ya qiraat seperti fala uqsimu bisyafaq, syafaq. Dia tidak dikenal dengan hamzah. Alasannya karena ini hamzah. Namun kalau diwasolkan nanti tidak ada bedanya antara kubro dengan sugro. Nah, ini pendapat Ro'i, ya. Adapun kepada mana kita berpegang, kepada yang memiliki dalil paling kuat, yakni yang memiliki sanad. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak sekalian telah berguru dengan ustadz lain yang selain ana dan dia memiliki sanad, maka bacaan dia yang lebih diterima dalam bacaan Hafiz an Asim dalam jalur Thayyibatun Nasr. Nah, ingat ya anak-anak, tiga sanad dari Quran kita ini agar yang sudah memahami lebih dalam bisa meng-cross check, ya, kebenaran ilmu ini, karena ilmu Quran ini bisa di cross check dan silahkan diuji, ya. Hafiz dari Asim, ya, jalurnya adalah Thayyibatun Nasr, ya. Hafiz, Asim, Thayyibatun Nasr. Baik, ini tiga yang kita pakai dalam qiraah kita ini, ya. Adapun jika Anda menyelisihinya, maka para peserta sekalian berhak untuk mengambil mana yang lebih sah di sisi Allah Azza wa Jalla, yakni dengan mendatangkan bukti, yakni sanad tadi, pengakuan sanad. Baik, barakallahu fiik. Qulu qouli hada. Ada pertanyaan lagi kira-kira dari para jemaah sekalian? Sudah tidak ada, Ustaz. Sudah tidak ada. Taib. Afwan, ada akhiri kalam dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astagfirullah. Quli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Abu Umar. Terima kasih atas pembelajarannya pagi ini. Bapak-bapak, alhamdulillah hari ini ada 14 peserta yang ikut bertalaki dan waktunya sudah melebihi dari target yang kita inginkan, tapi insya Allah ini tidak mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ingin menambahkan, ya, sebagai testimoni, ya, di sini, terutama Pak Agus, saya tadi mendengarnya langsung dari tilawahnya talaki tadi cukup bagus sekali. Mungkin tadi penilaian daripada Ustaz Abu Omar memang lebih mendetail, ya, tapi saya menyaksikan bahwa sejak tahun lalu, ya, sejak setahun yang dari awal tuh Pak Agus, ya, talaki tilawahnya banyak sekali perubahan, ya, banyak sekali perubahan. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marojul huruf dan sifatul hurufnya terasa sekali tadi terdengar. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua. Dari awal saya dengar tuh dulu biasa-biasa saja gitu, tapi makin lama makin indah kedengarannya. Allah. Itu testimoni saya dari hati saya itu, bukan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah ini menjadi motivasi juga buat peserta yang lain supaya membaca Qurannya lebih bagus lagi lah. Amin. Ya. Saya rasa itu saja. Saya mohon maaf waktunya, ya, tapi mohon maklum karena kita peserta ada 14 orang yang sebenarnya itu kalau halakoh di dalam majelis tahsin itu maksimum 10 orang. Tapi ini 14 orang, alhamdulillah, ya, kita maksimum 20 orang kata Ustaz Abu Omar malahan, ya. Ya, tapi ya itu tadi waktunya harus kita shrinkage, ya. Mungkin ke depannya kalau lebih ramai lagi, mungkin bacanya juga lebih dikit lagi. Mungkin nanti jika ingin memperdalam bacaannya, silakan japri ke Ustaz Abu Omar. Lakukan talaki, ya, insya Allah. Nggak usah ragu-ragu. Insya Allah minta di WA ke Ustaz Abu Omar kapan waktunya bisa talaki langsung. Masya Allah. Dengan Pak Ketua juga bisa nih, insya Allah, ya. Di sini sudah banyak Hafiz, ya, Pak Sultani, Masya Allah, Pak Sisko, juga bisa Allah. Mas Agung, Masya Allah, ya, bisa setoran juga, insya Allah. Insya Allah. Baik. Insya Allah.
Saya rasa itu saja. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khairan katsiran semuanya Bapak-bapak. Terima kasih Pak. Corona lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.